Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratnawati, NPM 17133100102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait kasus pada PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan identitas dari PT KAI. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2020, Didik Haritanto ditunjuk sebagai Direktur Utama, menggantikan posisi Edi Sukmoro yang telah menjabat sebelumnya. KAI memiliki status keanggotaan di Uni Kereta Api Internasional sejak tahun 2009. Kemudian latar belakang kasus. Penerapan proses laporan keuangan perusahaan bukanlah merupakan sesuatu proses yang mudah. Diperlukan adanya konsistensi, komitmen, dan pemahaman yang jelas dari seluruh stakeholder perusahaan mengenai bagaimana proses tersebut dijalankan. Kemudian pembedahan kasus yang terjadi di perusahaan atas proses pengawasan yang efektif akan menjadi suatu pembelajaran yang menarik dan kiranya dapat kita hindari apabila kita dihadapkan pada situasi yang kurang baik. Salah satu contohnya adalah kasus audit umum yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas di dalam memastikan penyajian laporan keuangan itu tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Saya Ika Sri Muktiani, NPM 17133100074. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia? Yang kedua, mengapa kasus atau pelanggaran tersebut dapat terjadi di PT Kereta Api Indonesia? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kasus tersebut? Selanjutnya saya Vita Juniati. Di sini ada pembahasan kasus. Kasus PT KAI ini bermuara pada perbedaan pendapat antara manajemen dan komisaris. Perbedaan ini adalah masalah piutang PPN, masalah beban ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai, masalah persediaan dalam perjalanan, dan masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan penyertaan modal negara. Sehingga komisaris menolak untuk menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, sehingga komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat dilaporkan secara transparan sesuai fakta yang ada. Terjadinya kasus PT KAI ini rumitnya laporan keuangan PT KAI karena adanya ratusan stasiun, puluhan depo, dan gudang yang menyeluruh yang memiliki laporan terpisah sehingga menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah pembahasan kasus. Pada kasus PT KAI ini bermuara pada perbedaan pendapat antara manajemen dan komisaris, khususnya komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit, di mana komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Dan selain itu, terjadinya kasus PT KAI ini adalah karena rumitnya laporan keuangan PT KAI. Hal ini karena terdapat ratusan stasiun, puluhan depo, dan gudang yang seluruhnya memiliki laporan keuangan yang terpisah, sehingga yang berpotensi menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat di kemudian hari. Dan kenyataan lain yang turut mendorong terjadinya kasus laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia ini adalah bahwa proses akuntansi dan laporan keuangan adalah hanya urusan bagian akuntansi, dan unit lainnya itu kurang terlibat, sehingga hal ini jelas menyulitkan bagi bagian akuntansi. Yang selanjutnya adalah solusi. Solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi ini adalah: yang pertama, harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu. Yang kedua adalah komite audit tidak berbicara kepada publik.
publik, karena esensinya komite audit adalah organ Dewan Komisaris, sehingga pendapat dan masukan komite audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan komite audit, namun komite audit tetap pada pendiriannya, komite audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Yang ketiga adalah komite audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi. Dan yang keempat adalah manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Yang kelima adalah komite audit menjembatani agar semua pihak di perusahaan terlibat aktif dalam pengawasan. Pada kasus PT KAI muncul perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit. Komisaris menolak untuk menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit dan meminta untuk diaudit ulang. Tetapi laporan keuangan PT KAI cukup rumit dan banyak stasiun serta unit lain yang kurang terlibat dalam proses akuntansinya. Perbedaan pendapat ini terdiri dari 4 hal, yaitu masalah piutang PPN, masalah beban ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan, masalah persediaan dalam perjalanan, serta masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya, dan penyertaan modal negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya perbaikan kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Pendapatan dan masukan audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit. Komisaris membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi. Manajemen menyusun laporan secara tepat waktu dan akurat. Serta Komite Audit menjembatani agar semua pihak terlibat aktif dalam pengawasan.